bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami meminta Roh Kudus menolong kami di dalam mendengarkan dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan ada satu gerakan yang Roh Kudus berikan kepada kami pada momen ini, untuk ada kerinduan yang besar, ada sukacita yang besar, ada disiplin yang kami lakukan hari demi hari untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita membuka kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 3. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang menawarkan kepada kita dua pilihan atau dua jalan. Dan kita harus memilih salah satu dari jalan-jalan tersebut. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Ada jalan yang diberkati dan ada jalan yang dikutuk. Dan itulah yang senantiasa diungkapkan di dalam kitab Mazmur. Dan kedua jalan ini ditawarkan kepada kita sekalian. Kita mau memilih jalan yang mana? Kita nggak bisa berada di dua jalan tersebut. Tetapi dalam hidup ini bukan hanya ada dua jalan, saudara, tetapi ada dua kerajaan yang juga saling bertentangan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan setan. Dan kita mesti memilih salah satunya. Kita mau pilih hidup sebagai warga kerajaan Allah atau hidup sebagai warga kerajaan setan. Mau pilih jalan kerajaan Allah, jalan kerajaan surga, atau jalan kerajaan setan. Saudara, jalan hidup ini hanya ada dua pilihan. Dua pilihan, yakni jalan yang diberkati atau jalan yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kalau kita memilih jalan kefasikan atau jalan hidup sebagai orang fasik, maka hasilnya adalah di dalam ayat 4 sampai dengan 6, yaitu orang fasik itu akan seperti sekam yang ditiupkan oleh angin, yang tidak tahan di dalam penghakiman, yang menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya, kalau kita memilih jalan yang diberkati, jalan kerajaan surga, jalan orang benar, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya kira ini merupakan dambaan daripada setiap orang, yakni hidup kita menghasilkan buah. Hidup kita tidak pernah layu, walaupun kita ini semakin hari semakin bertambah tua. Seperti yang dikatakan di dalam Paulus 1 Korintus berkata bahwa walaupun manusia jasmani kita semakin hari semakin merosot, tapi manusia batinnya kita semakin hari semakin diperbaharui. Kita akan selalu segar dan tidak pernah layu. Dan kita pasti ingin apa saja yang kita buat itu berhasil. Sudah mau hidup yang seperti ini? Kalau saya bertanya ini, pasti saudara mengatakan kami mau hidup yang seperti itu.
Semua orang kalau ditanya mau hidup yang diberkati atau hidup yang dikutuk, pasti akan menjawab kami ingin hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tidak akan ada orang yang memilih hidup yang dikutuk. Manusia dari agama manapun pasti akan memilih hidup yang berhasil, hidup yang sukses, bukan hidup yang gagal, hidup yang berbuah, bukan hidup yang tanpa buah. Dan kita ingin hidup kita berbahagia, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita menjalani dan kita ingin hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan itu menuntut kita untuk menjalani hidup yang ada syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, hal yang mesti kita lakukan untuk bisa menikmati jalan yang berbahagia ini, untuk bisa menjalani hidup yang diberkati ini adalah ada dua syarat yang Tuhan tuntut dari kebenaran firman-Nya ini kepada kita. Yang pertama adalah memisahkan diri dari orang jahat. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, ada 3 kalimat yang sangat penting yang kita mesti perhatikan dan hindari. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara tidak akan langsung duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang tidak akan langsung melakukan itu. Kita tidak mungkin akan langsung datang ke tempat-tempat berdosa dan kemudian langsung duduk-duduk di sana. Tetapi ini diawali dengan apa? Diawali dengan berjalan dulu dalam nasihat orang fasik. Setelah berjalan bersama saudara kemudian mendengarkan ajakan-ajakan yang berdosa, lalu saudara kemudian mulai berhenti, mulai berdiri bersama-sama orang fasik itu, mulai berdiri di jalan orang berdosa. Dan ketika sudah ngobrol dan asik berdiri bersama-sama dengan mereka, kemudian saudara diajak dan saudara kemudian mulai duduk dalam kumpulan pencemooh, dan akhirnya saudara berada bersama-sama dengan pencemooh. Jadi pada awalnya orang ini sekedar mendengarkan orang fasik itu berbicara tentang nilai-nilai hidup dia, tetapi lama-kelamaan dia menjadi bagian dari nilai-nilai itu dan memiliki nilai-nilai hidup itu. Ketika kita ingin hidup kita berbahagia, jangan lakukan hal itu. Orang benar tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan berjalan dalam nasihat orang fasik. Mereka tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Dan mereka tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh dan kemudian bersama-sama dengan pencemooh, kemudian mencemooh orang lain dengan sinis dan dengan sombong. Sudah pandangan hidup orang benar. Keputusan moral kita tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik. Identitas kita, kedudukan kita, gaya hidup kita, pandangan hidup kita, world view kita tidak selaras dan tidak mengadopsi daripada nasihat atau world view orang-orang dunia. Tapi kita memiliki world view firman Tuhan, Alkitab. Tetapi sebaliknya kita akan berjalan dalam arah yang sebaliknya. Kita memang berjalan, kita memang berdiri, dan kita memang duduk, tapi kita berjalan, berdiri, dan duduk di dalam terang firman Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan ini kepada orang tua dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Supaya mereka mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Membicarakan ketika mereka duduk di rumah. Membicarakan itu ketika sedang dalam perjalanan. Membicarakan itu ketika mereka berbaring dan apabila mereka bangun. Jadi intinya adalah bahwa orang saleh, orang benar itu tidak pernah terlibat dengan apapun yang tercemar dengan kejahatan. Otak mereka tidak dicemari oleh kejahatan. Mereka tidak berjalan, mereka tidak berdiri
dan tidak duduk dengan orang-orang jahat, tidak terlibat dengan kejahatan mereka. Sebaliknya, orang benar itu akan berjalan dalam terang firman Tuhan, akan berdiri dalam terang firman Tuhan, dan akan duduk dalam terang firman Tuhan. Itulah orang yang benar, dan itulah orang yang diberkati, yang berbahagia. Dan itu yang dituntut oleh Tuhan daripada setiap kita. Saudara, kita tidak ditarik dalam dunia ini. Kita mesti masuk dalam dunia ini dan bersaksi dalam dunia ini. Tapi kita tidak boleh mengadopsi pandangan hidup dunia ini. Kita justru harus berjalan, berdiri, dan duduk di dalam terang firman Tuhan. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan supaya hidup kita berbahagia, yaitu kita mesti bergaul dengan firman Tuhan. Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, saya memberikan garis besar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kita akan berbahagia kalau kesukaan kita ini adalah firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kesukaan saudara saat ini. Manusia pasti memiliki kesukaannya tersendiri, dan ada kesukaan yang tertinggi yang kita miliki. Hati manusia akan pasti diisi oleh kesukaan yang tertinggi. Hati saudara tidak pernah hampa. Kalau kesukaan tertinggi kita adalah nonton film, maka kita akan menggeser kesukaan akan firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika dua hal itu bentrok, film dan firman Tuhan, kalau yang menjadi kesukaan tertinggi adalah nonton film, maka firman Tuhan akan tergeser. Kesukaan firman Tuhan tidak akan menjadi kesukaan tertinggi kita lagi. Itu hanya akan menjadi sebuah kewajiban. Saudaraku, kita mesti dan perlu mengevaluasi kembali, apa sih yang menjadi kesukaan tertinggi saya? Jangan jadikan hal-hal duniawi menjadi kesukaan yang tertinggi, yang puncak dari saudara. Isi hati kita dengan hal-hal yang terbaik. Isi hati kita dengan kesukaan yang terbaik. Ketika kita isi hati kita dengan kesukaan yang terbaik, yang tertinggi, yang termanis, dan bukan dengan hal yang tidak layak, hidup kita pasti tidak akan mengecewakan. Saudaraku, hati manusia tidak pernah bisa sendirian. Karena ketika kejahatan diusir pergi, kebaikan itu akan datang. Tetapi ketika kebaikan itu pergi, maka kejahatan akan datang. Kalau saudara tidak mengisi hati saudara dengan gandum, saya gambarkan, musuh akan mengisi itu dengan jerami. Kalau hati kita tidak dialiri dengan aliran air yang jernih, maka akan mengalir air yang kotor di dalamnya. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita memiliki sesuatu untuk dinikmati. Kita mesti memiliki kesukaan tertinggi, yaitu firman Tuhan. Saudara, orang Kristen sejati itu punya kesenangan yang kudus. Dan yang paling utama adalah kita mesti bersenang-senang di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama mengatakan kesukaannya adalah firman Tuhan. Itu kesukaan tertinggi dari orang benar yang berbahagia ini. Kesukaan tertinggi dari sang pemazmur ini mengalahkan kesukaan-kesukaan yang lain yang ada. Saudara, orang-orang pada zaman ketika Mazmur ini dituliskan, mereka tidak memiliki 1/4 dari Alkitab yang saudara miliki. Mereka hanya memiliki sedikit Alkitab pada waktu itu yang sudah dituliskan, karena perjanjian lama belum lengkap ditulis. Apalagi perjanjian baru waktu itu belum ada. Tetapi dengan Alkitab yang begitu sedikit jumlahnya, yang tidak mencapai 1/4, mereka mengatakan kesukaan kami adalah firman Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Dan ada banyak bagian dari Mazmur yang mengungkapkan mereka sangat menyukai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 mengatakan betapa ku cintai Tauratmu Tuhan.
Aku merenungkan itu sepanjang hari. Dia mencintai itu. Mazmur 119 ayat 127 mengatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara lebih suka mana? Emas atau firman Tuhan? Saya sudah tahu jawaban saudara. Mazmur 119 ayat 167 berkata, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Saudara, itu hanya berapa kutipan. Kalau saudara baca Mazmur 119, saudara akan menjumpai sang pemazmur selalu mengungkapkan betapa aku mencintai firman-Mu. Saudara, pada saat ini kita memiliki Alkitab yang lengkap. 66 kitab. Luar biasa saudara. Seharusnya kita 60 kali lebih cinta, lebih senang terhadap firman Tuhan dibandingkan sang pemazmur ini. Kalau mereka demikian bersukacita, demikian senang dengan firman Tuhan, padahal Alkitab mereka begitu sedikit, dan kita hari ini begitu berlimpah, 66 kitab, harusnya kita 60 kali, atau paling tidak 30 kali lebih cinta firman Tuhan daripada mereka. Harusnya kita tuliskan di rumah kita, aku cinta firman-Mu, dan itu dituliskan di dalam hati kita. Aku menyukai firman-Mu Tuhan. Itu menjadi kesukaan saya. Saudara, kenapa kita harus menyukai firman Tuhan? Karena ini merupakan hukum Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya Tuhan itu harus menyenangkan hati orang-orang percaya. Seorang anak yang jauh dari rumah pasti akan senang dengan apapun yang dikirimkan oleh papanya. Sepucuk surat dari rumah itu pasti hal yang menyenangkan ketika kita membaca dari orang tua kita. Tuhan memberikan surat 66 kitab untuk kita. Satu surat dari kekekalan diberikan kepada kita. Apakah itu tidak membuat kita bersuka cita ketika membaca itu? Saudara, kalau kita senang dengan seseorang, kita pasti ingin bersamanya, bukan? Ingat saja pada waktu pacaran. Kita suka sekali dan kita selalu ingin bersama dia. Kalau kita senang dengan sebuah lagu, kita pasti ingin menyanyikannya. Kita berulang-ulang menyanyikan lagu itu. Kita cari orang yang bisa nyanyikan dengan baik. Kita buka di YouTube. Kita mungkin nyanyinya jelek, tapi kita punya banyak penyanyi di YouTube. Dan kita putar berbagai macam versi. Kita suka lagu itu, kita terus nyanyikan, kita terus dengarkan. Kalau saudara suka dengan sebuah buku, saudara pasti akan terus dan ingin membaca sampai selesai. Saya baru-baru beli buku dan kemudian saya suka dengan buku itu, saya baca sampai selesai. Saya abaikan yang lain. Kalau kita suka dengan sebuah makanan, kita pasti ingin memakannya, saudara. Ada orang yang sangat suka sekali dengan sebuah restoran di Bandung. Mungkin bukan saudara ya. Dan dia suka dengan satu menu di restoran itu. Ikan kakap atau gurame tahu tausi. Dan orang itu selalu pergi ke restoran itu setiap hari dan makan makanan yang sama setiap hari, saudara. Pemilik restoran tidak usah tanya mau pesan apa, udah tahu si bapak ini datang langsung dikasih menunya itu. Kalau kita suka dengan makanan, kita pasti akan terus dan ingin memakannya. Kalau kita menyukai firman Tuhan, kita pasti akan mencarinya, kita akan membacanya, kita akan merenungkannya. Dan pada pagi ini saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara senang dengan Alkitab saudara? Saya tidak bertanya apakah saudara membaca Alkitab saudara. Saudara pasti membaca Alkitab saudara. Tapi saya ingin bertanya, apakah saudara membaca Alkitab saudara dengan gembira? Apakah kita membaca Alkitab kita dengan sukacita? Apakah setiap kali kita membawa Alkitab kita dan kita pegang Alkitab kita, baik Alkitab fisik ataupun elektronik, kita kemudian ingin membacanya dan kita memegang itu dengan sukacita? Ada kegembiraan, ingin mendengarkan Tuhan bicara.
Atau kita rasa ini beban. Disiplin yang membebani diri kita. Apakah setiap kali kita datang mendengarkan firman Tuhan, kita mengikuti ibadah dan kita dengarkan firman itu dengan hati yang penuh sukacita? Sudah disiplin kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin kita evaluasi kembali. Apakah seperti kata sang pemazmur, kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Apakah ini menjadi kesukaan kita? Atau sekedar menjadi sebuah kewajiban yang mati, saudara? Sayang sekali kalau kita membaca firman Tuhan tidak dengan gembira, tapi kita membaca dengan berat hati, apalagi menjadikan itu obat tidur. Setelah disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar sebuah kegiatan rutin yang membosankan. Saya nggak pernah bosan baca Alkitab. Walaupun Alkitab saya sudah baca puluhan kali, saya nggak pernah bosan baca firman Tuhan itu. Ada sukacita, ada kegembiraan. Firman Tuhan ini itu menjadi kesenangan kita, menjadi keinginan utama kita. Dan kita ingin mengekspresikan kegembiraan itu dengan menikmati firman Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya, catat baik-baik, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jikalau seseorang suka dengan firman Tuhan, maka apa yang akan dia lakukan? Kalau kita suka dengan firman Tuhan, kita akan merenungkan Taurat itu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Suatu disiplin rohani ini, kesukaan kita ini kita nyatakan, kita wujudkan dengan merenungkan firman Tuhan itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya meditate, atau Indonesia menerjemahkan merenungkan, atau bisa diterjemahkan meditasi. Setelah meditasi atau merenungkan firman Tuhan itu sudah banyak sekali hilang dalam disiplin rohani orang Kristen. Meditasi atau merenungkan firman Tuhan ini bukan sebuah trik psikologi, tapi sebuah anugerah yang diberikan kepada orang-orang Kristen untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Jeremy Taylor mengatakan, meditasi firman Tuhan adalah tugas yang paling utama dari semua tugas-tugas orang Kristen lainnya. Ini yang paling utama. Dietrich Bonhoeffer berkata ketika ditanya, kenapa Anda meditasi, merenungkan firman Tuhan? Dia berkata, karena saya orang Kristen. Ya saudara, karena saudara orang Kristen, maka saudara mesti merenungkan firman Tuhan. Meditasi. Apa itu meditasi? Merenungkan firman Tuhan. Saudara, kata merenungkan atau meditasi dalam bahasa aslinya adalah bergumam. Merenungkan itu seperti memberi makan lembu. Makanya saya kasih gambar lembu. Meditasi adalah kita mencerna saat mengunyah makanan. Sama dengan lembu ketika dia makan rumput, dia kemudian mencerna, mengunyah akan rumput itu. Nah, demikian juga ketika kita bermeditasi, merenungkan firman Tuhan, bukan hanya membaca, tetapi jiwa kita memakan firman itu. Jiwa kita mencerna akan firman itu. Bukan sekadar lewat di otak kita, tapi masuk ke hati kita. Dicerna, dikunyah di otak kita, dikunyah dalam hati kita, dan kita akan disegarkan ketika kita mengunyah itu. Setelah meditasi Kristen berbeda dengan metode meditasi agama lain. Meditasi atau merenungkan firman Tuhan ini juga tidak seperti banyak teknik populer pada hari ini. Meditasi ini bukan berdiam di dalam kehampaan, bukan. Meditasi ini penuh dengan konten, penuh dengan isi. Meditasi enggak dicapai dengan mengosongkan pikiran, tapi dicapai dengan mengarahkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Itulah artinya meditasi. Meditasi atau merenungkan dari kata Ibraninya, itu berarti mengucapkan suara, menggumam, berbicara, mempertimbangkan, merenungkan. Itu terjemahannya.
Saudaraku, seperti yang dituliskan dalam Mazmur 143 ayat yang kelima. Dia berkata, aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Jadi meditasi itu adalah mengingat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan disiplin rohani ini, saudara, meditasi firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini bukan dilakukan sekali-kali. Bukan bolong-bolong, hari ini baca, renungkan, besok tidak, minggu depan baca, bulan depan tidak lagi. Kalau kita ingin hidup kita berbahagia, firman Tuhan mengatakan kita mesti rutin merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Saudara perhatikan Mazmur 1 ayat 2 ini memakai bentuk present tense. Ini memakai bentuk present tense. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. But his delight is, bukan was, is, in the law of the Lord, bukan will. And his law he meditates, pakai bentuk presence, day and night. Jadi orang benar ini menyukai firman Tuhan, merenungkan sekarang ini. Bukan waktu dia muda, tapi sekarang ini. Bukan will nanti, bukan rencana, tapi dia menjadikan firman Tuhan ini menjadi kesukaannya dan merenungkan siang dan malam sekarang ini. Selalu dia lakukan sesuatu yang sudah rutin dia lakukan, sudah menjadi disiplin rohani untuk dia, menjadi kesukaan dia. Tiap hari dia kerjakan itu. Itulah maksudnya ketika dikatakan dituliskan dalam bentuk presence. Saudaraku, meditasi atau merenungkan firman Tuhan ini dilakukan secara terus menerus siang dan malam. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Tuhan Yesus juga memanggil kita ke sebuah gaya hidup yang sama. Sebuah gaya hidup yang merenungkan akan firman Tuhan secara terus menerus. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita mesti tetap berada di dalam firman Tuhan. Berjalan dalam nasihat firman Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan itu, membawa firman Tuhan itu dalam kehidupan seharian kita, isi pikiran kita dengan firman Tuhan dan turunkan ke hati kita firman Tuhan itu, bukan hanya sampai di otak kita, tapi sampai menjamah hati kita. Kita mencerna akan firman Tuhan itu, kita kunyah akan firman Tuhan itu, sehingga sikap kita, tindakan saudara dibentuk oleh firman Tuhan dan bukan oleh pikiran orang fasik. Otak kita diisi oleh firman Tuhan dan bukan sampah yang masuk ke otak kita. Karena ketika sampah yang masuk ke otak kita, yang keluar juga sampah. Tapi kalau yang masuk ke otak saudara adalah firman Tuhan, yang keluar adalah kebajikan, yang keluar adalah berkat. Karena saudara tahu yang mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan, apa yang tidak boleh saudara lakukan. Saudaraku, pikiran kita adalah benteng pertahanan yang pertama. Apapun yang betul-betul membentuk pikiran kita, itu akan membentuk hidup kita. Ketika firman Tuhan membentuk pikiran saudara dengan merenungkan itu akan membentuk hidup saudara. Dan apakah hasil dari kehidupan orang benar yang merenungkan firman Tuhan ini? Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan itu dikatakan orang itu berbahagia. Berbahagialah orang itu. Kebahagiaan orang benar ini digambarkan seperti sebuah pohon. Kenapa pohonnya bisa berbuah? Kenapa pohonnya tidak layu? Karena pohonnya ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti aliran air itu.
Makna teologisnya adalah kondisi yang diberkati, keadaan yang berbahagia itu merupakan hasil dari kehidupan seperti apa yang saudara jalani. Kalau kita menjalani kehidupan seperti orang fasik, hasilnya kutukan. Ketika kita menjalani hidup seperti orang benar yang menjauhi orang fasik, yang merenungkan firman Tuhan itu, dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mendapatkan air itu secara konstan. Dan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita hidupi sehari-hari, itu akan secara natural akan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan kita akan hidup sesuai dengan tuntunan daripada Sang Pencipta, dari Bapa kita. Orang benar itu dikatakan akan berbuah pada musimnya. Ada waktunya menghasilkan buah. Daunnya tidak layu, bukan berarti tidak ada musim kemarau, bukan berarti tidak ada angin ribut, juga bukan berarti tidak ada matahari. Pohonnya melewati musim-musim, ada matahari yang terik, ada angin yang kencang, tapi pohon itu tidak kering dan pohon itu enggak tumbang. Seperti inilah kehidupan orang yang merenungkan firman Tuhan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada banyak pencobaan yang mungkin kita alami, tapi kita enggak akan tumbang. Ada musim-musim yang buruk yang kita mungkin alami, tapi kita tidak akan khawatir dalam tahun kering itu. Dan kita tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan, dari serangan-serangan hingga iman kita tidak roboh. Kita mungkin dicobai dengan banyak sekali persoalan, tapi iman kita enggak roboh karena ada firman di dalam hati kita. Kenapa ada banyak orang Kristen yang imannya roboh ketika ada serangan, ketika ada pencobaan, ada kesulitan, ketika ada penyakit, kebangkrutan, dan masalah ekonomi? Karena mereka tidak tetap dalam firman Tuhan. Kita bisa berbuah walaupun kondisi ekonomi kita sulit. Kita bisa berbuah walaupun kita sakit. Kita bisa terus menjadi berkat walaupun kondisi kita buruk. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan akan menghasilkan buah, akan mencapai hasil pada waktunya nanti. Satu waktu Tuhan akan menolong kita melewati masa yang sulit ini, akan menolong kita melewati semuanya itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung dan berhasil. Demikian juga dengan Salomo. Salomo menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya, menyelesaikan membangun akan bait Allah, dan Tuhan yang membuat berhasil dia lakukan itu. Saudaraku, kebahagiaan merupakan anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan orang berdosa sebagai orang yang diberikan hidup yang baru dan kebahagiaan dalam Tuhan. Di luar Tuhan, orang-orang dikutuk dan akan menjalani hidup yang tidak berarti. Tapi kita yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, kita dituntut oleh Tuhan hanya dua hal. Kita dituntut: jauhi jalan orang fasik, ambil Alkitab kita dengan penuh sukacita, dan kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Sudah perlu kita ingat, kondisi bahagia, kondisi diberkati ini bukan sekedar sebuah perasaan. Bahkan ketika orang benar tidak merasa bahagia, mereka tetap dianggap diberkati dari sudut pandang Tuhan. Saudara mungkin kadang-kadang tidak merasa puas, tidak merasa bahagia dengan kondisi saudara. Pekerjaan sampai hari ini belum maju, kita enggak merasa bahagia. Kondisi ekonomi juga belum terlalu bagus. Kesehatan kita juga mungkin masih buruk pada hari ini. Dan perasaan kita tidak menentu, dan kita merasa diri kita orang yang tidak bahagia. Tapi perlu saudara ingat, kondisi bahagia ini bukan sekedar sebuah perasaan. Dari sudut pandang Tuhan, ketika saudara menjauhi jalan orang fasik, ketika saudara membaca merenungkan firman Tuhan, saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang diberkati. Kondisi ini merupakan berkat dari Tuhan. Jadi baik itu perasaan negatif kita maupun kondisi buruk kita tidak bisa menghilangkan berkat Tuhan untuk kita.
Orang benar disebut berbahagia bukan karena dia sehat, bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya sukacita dari Allah. Itulah yang disebut berbahagia. Ada sukacita yang besar yang kita alami dalam hidup kita. Tergantung apapun dan terlepas dari apapun kondisi kita pada hari ini, itulah kondisi bahagia. Sukacita yang tidak bisa dirampas oleh dunia, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi dunia ini. Hal yang Tuhan tuntut dari kita pada hari ini hanyalah menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan disiplin rohani kita menjadi sebuah sukacita untuk kita. Saya kira ini bukan hal yang sulit, saudara. Bukan. Kenapa bukan hal yang sulit? Karena saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Roh Kudus ada dan hidup, tinggal di dalam diri saudara. Itu artinya saudara sudah punya hati yang mencintai firman Tuhan. Hati kita sudah diubah oleh Tuhan. Hati kita sudah mencintai firman Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan hanya sedikit. Kita hanya perlu mendisiplin diri kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita pelihara sukacita itu senantiasa, dengan senantiasa datang kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang akan dipelihara oleh Tuhan. Hidup yang akan dipenuhi segala kebutuhan hidup saudara oleh Tuhan. Hidup yang penuh kebahagiaan yang dijanjikan dari Mazmur 1 ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu buat kami. Terima kasih untuk karya penebusan Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kami. Kami bersyukur untuk hati yang penuh dengan sukacita, yang menyukai akan firman-Mu, yang gembira akan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Tolong kami untuk selalu memelihara akan hal ini ya Tuhan. Pimpin kami untuk disiplin di dalam membaca, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Memasukkan dalam pikiran kami, mencerna itu di otak kami, mencerna itu dalam hati kami, dan turun ke dalam hati kami ya Tuhan. Hingga sungguh boleh menyegarkan jiwa kami. Sungguh boleh menjadi prinsip konsep hidup kami hari demi sehari. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau hari ini kesukaan dunia, kesukaan yang lain yang mungkin kami mengatakan tidak berdosa, tapi kesukaan yang tidak berdosa itu menggantikan kesukaan yang tertinggi, yaitu firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kesukaan tertinggi hati kami hanya diisi oleh firman-Mu dan bukan oleh hal-hal yang lain, dan tidak bisa digantikan oleh hal-hal yang lain itu. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.